saya akan di makalah proposal, saya akan membuat rencana bisnis usaha kuliner tentang keripik singkong. Visi dan misi saya, visinya menciptakan produk keripik singkong dengan variasi rasa untuk meningkatkan minat konsumen dalam mengkonsumsi keripik singkong. Misi saya, meningkatkan kesehatan konsumen dari keripik singkong yang diproduksi, menjaga kualitas produk dengan menggunakan bahan baku yang berkualitas. Selanjutnya, memberikan layanan serta kualitas yang terbaik untuk para konsumen. Yang terakhir, menciptakan inovasi terbaru untuk menarik minat konsumen. Selanjutnya, tujuannya, pembuatan keripik singkong ini bertujuan: pertama, dapat memanfaatkan hasil alam. Dua, mengajak masyarakat untuk hidup sehat dengan produk cemilan yang ditawarkan. Tiga, membantu petani singkong untuk mengelola serta memasarkan hasil. Keunikan dari produk. Adapun keunggulan serta keunikan usaha keripik singkong ini ialah jenis rasanya bervariasi. Selain rasa original, ada juga rasa keju, pedas, dan barbecue. Dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama. Tidak mengandung pengawet serta bahan kimia yang berbahaya, dan untuk itu harga dan bahan yang terjangkau. Selanjutnya, metode pelaksanaan. Pertama, deskripsi produk. Produk yang ditawarkan berupa keripik singkong yang berasal dari umbi-umbian yang digoreng menggunakan banyak minyak. Keripik singkong ini merupakan cemilan yang unik dan mampu memberikan kesan yang berbeda pada konsumen. Keripik ini mempunyai keunikan dan tekstur dan rasa yang lain. Pada rasanya sangatlah lezat sekali, tidak ada yang berubah, dan memiliki banyak rasa. Keripik singkong ini memiliki variasi rasa, sehingga produk ini berbeda dan lebih menarik dari produk lainnya. Yang kedua, jenis menu atau produk. Jenis produk yang ditawarkan yaitu keripik singkong, bervariasi rasa dengan khas umbi-umbian. Untuk keripik singkong ini terdiri dari rasa keju, pedas, jagung bakar, pedas manis. Gunakan adalah berupa plastik zipper dengan berbagai ukuran, mulai dari yang paling kecil, sedang, hingga besar. Selanjutnya, gambar produk. Ini merupakan gambar produk yang akan saya buat. Kualitas produk. Kualitas produk yang kami berikan sangatlah berkualitas karena bahan-bahan yang digunakan merupakan bahan-bahan alami tanpa mengandung pengawet apapun. Produk ini meningkatkan keinginan konsumen mengkonsumsi dan memiliki banyak manfaat. Alat yang pertama ada pisau atau pemotong singkong, baskom dan spatula, dan ada panci. Komposisi produk. Komposisinya, pertama bahan-bahan 1 kilo singkong, 1 liter air panas, 1 SDM garam, 1 siung bawang putih, 1 sendok soda kue, minyak secukupnya. Yang ketujuh, proses pembuatan atau proses produksi. Cara membuat keripik singkong. Pertama, kita kupas kulit singkong terlebih dahulu, cuci hingga bersih. Yang kedua, iris singkong melintang sehingga berbentuk bulat tipis. Selanjutnya, kita kukus singkong selama 1 jam. Haluskan bawang putih dan garam. Setelah itu, kita kukus kembali singkong dalam waktu 1 jam hingga warnanya terlihat kekuningan. Yang terakhir, kita goreng singkong hingga matang dan renyah. Yang ke-8, target pasar. Produk keripik singkong ini sangat mudah dicari oleh para konsumen, dari anak-anak sampai orang tua. Baik yang tidak suka singkong maupun yang tidak suka. Pada kerupuk ini bisa dinikmati oleh berbagai kalangan, mulai dari anak sekolah, mahasiswa, ibu rumah tangga, sampai dengan lansia. Selanjutnya, perencanaan pemasaran. Strategi STP, segmentasi, targeting, positioning. Pertama, segmentasi. Produk keripik singkong kami merupakan sebuah produk yang diproduksi secara langsung serta dijual langsung kepada pelanggan, dan secara tidak langsung yaitu melalui sosial media. Selanjutnya, targeting. Target pasar adalah penyuka cemilan keripik, terutama keripik singkong,
dan mereka menyukai produk olahan umbi-umbian. Selanjutnya, positioning. Posisi usaha produk keripik singkong, kami termasuk dalam posisi di mana banyaknya bersaing dengan produk sejenis di pasaran. Namun, produk kami memiliki keunggulan dan segi rasa, yaitu pedas manis, jagung manis, ayam bakar, sapi panggang, barbeque, dan rasa pizza. Selanjutnya, marketing mix. Di dalamnya terdapat produk yang kami hasilkan adalah produk jenis makanan ringan, yaitu keripik singkong. Dalam satu bungkus keripik singkong berisi sekitar 10 buah keripik atau lebih. Merek produksi adalah keripik singkong. Price, dalam satu bungkus keripik yang saya jual dengan harga 7.000, untuk penjualan secara personal seling dengan harga 6.000. Untuk penjualan secara harga pokok dan produk saya adalah 5.500 per bungkus. Dengan demikian, saya memperoleh laba sebesar 500 dan sampai 1.000 per bungkus. Selanjutnya ada plus. Karena produksi saya masih dalam kapasitas kecil, maka saya akan menjual produk saya secara personil seling di Kalimantan dan sekitarnya. Sedangkan yang konsinyasi akan saya titipkan ke kios-kios. Selanjutnya, promosi. Dilihat di promosi, makanan yang cepat laku adalah pada tempat ramai seperti pasar, sekolah, kampus, kantor. Itu adalah tempat yang paling strategis untuk mempromosikan barang dagangan. Yang pertama adalah lewat brosur. Cara ini cukup efektif memperkenalkan makanan yang saya jual. Biasanya makanan sampai di konsumen melalui delivery atau COD. Yang kedua, melakukan penjualan langsung. Yang ketiga, melalui internet, dan ini sangat efektif. Yang keempat, melalui iklan radio. Dan cara ini cukup lumayan walau tak ada gambar visual. Selanjutnya, yang ke-10, analisis SWOT. Pertama, kekuatan, strength. Harga keripik singkong ini cukup terjangkau oleh kalangan masyarakat. Kualitas dari keripik singkong ini sangat terjamin karena dalam proses pembuatannya diutamakan kebersihan untuk kesehatan. Selanjutnya, keripik singkong. Ini mempunyai rasa yang gurih dan enak. Selanjutnya, weakness atau kelemahan. Pertama, bahan baku keripik singkong sangat mudah dirusak. Selanjutnya, keripik singkong akan mudah rusak jika penyimpanan yang dilakukan sembarangan atau ditumpuk. Selanjutnya, ada peluang. Yang pertama, kondisi masyarakat yang semakin konsumtif sehingga mempermudahkan saya untuk memasarkan produk ini. Yang kedua, banyak diminati setiap orang, dari mulai anak-anak, dewasa hingga lansia. Yang ketiga, munculnya para pencinta umbi-umbian dan keripik. Selanjutnya ada ancaman. Yang pertama, jumlah kompetitor yang terus meningkat, munculnya produk baru yang lebih unggul. Yang ketiga, kenaikan harga bahan baku karena jumlahnya semakin terbatas. Selanjutnya, lokasi bisnis. Dalam menjalankan usaha ini, harus menentukan objek pasar dengan strategi yang mudah dijangkau masyarakat atau konsumen. Namun untuk langkah-langkah pertama kami menggunakan cara dengan menitipkan kepada kantin kampus, stand dekat kampus, dan mempromosikan lewat sosial media. Untuk menyiasati kelemahan kami, strategi pemasaran yang akan kami lakukan dengan menggunakan berbagai cara seperti berikut. Pertama, menggunakan sosial media seperti dengan mempromosikan melalui WA dan dari mulut ke mulut. Selanjutnya, gambaran proses produksi. Pertama, tahap awal. Pada awal yang dilakukan adalah persiapan bahan baku dan peralatan operasional dalam pembuatan produk. Yang kedua ada tahap inti. Pada tahap inti, yang perlu dilakukan adalah pembuatan produk, pengemasan produk sehingga dihasilkan produk yang siap dipasarkan. Adapun beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam tahapan ini, antara lain, pertama ada sisi konsumen. Yang kedua ada sista produk. Yang ketiga ada sisi produsen. Selanjutnya, tahap akhir. Pada tahap akhir yang perlu dilakukan adalah evaluasi pemasaran, monitoring dan evaluasi kembali sehingga dapat dianalisis laba atau rugi dari pemasaran. Selain itu, evaluasi kualitas produk juga akan dilakukan guna menghasilkan produk dan kualitas yang semakin baik. Selanjutnya ada struktur organisasi. Pertama ada pemilik
Bertugas untuk manajemen organisasi yang akan meliputi manajemen organisasi dan produksi. Selanjutnya ada bagian keuangan. Selanjutnya ada bagian pemasaran dan bagian produksi. Selanjutnya kita masuk kepada bab 3, rencana anggaran. Pertama, modal tetap. Pertama, wajan saya beli sebanyak 2 buah dengan harga Rp35.000. Spatula saya beli 1 buah dengan harga Rp25.000. Serok dengan banyak 1 buah saya beli dengan harga Rp20.000. Baskom saya beli dengan 2 buah dengan harga Rp20.000. Pisau 1 buah dengan harga Rp7.500. Toples 2 buah dengan harga Rp25.000. 1 buah saya beli dengan Rp450.000. Selanjutnya ada traples 1 buah saya beli dengan harga Rp10.000. Selanjutnya ada pisau iris 2 buah saya beli dengan harga Rp40.000. Jadi totalnya Rp687.500. Selanjutnya biaya variabel. Pertama ada bahan baku 1 kali produksi. Bahan bakunya adalah pertama ada singkong 1 karung saya beli dengan 100. Selanjutnya ada tepung tapioka saya beli dengan 2 kilo sebanyak dengan harga Rp20.000. Bawang merah dengan harga Rp15.000. Tepung terigu Rp20.000. Garam kasar Rp5.000. Gula pasir Rp20.000. Ketumbar ada Rp20.000. Penyedap rasa Rp5.000. Minyak 5 kilo Rp100.000. Cabai bubuk Rp20.000. Totalnya semua Rp311.000. Selanjutnya biaya operasional 1 kali produksi. Diperlukan pertama ada tabung gas saya beli dengan harga Rp150.000. Selanjutnya ada plastik saya beli dengan Rp100.000. Label harga Rp50.000. Biaya transportasi Rp100.000. Pakai internet saya beli dengan Rp100.000. Maka totalnya Rp500.000. Selanjutnya kita lakukan perhitungan laba dan rugi. Harga per bungkus Rp6.000 dengan modal Rp1.538.500. Minimal 400 bungkus setiap hari 1 kali produksi. Pemasukan 1 kali produksi 600 kali 400. Dapatkan hasil Rp2.400.000. Keuntungan produksi awal pemasukan sama dengan kurangi modal. Rp2.400 dikurang Rp1.538.500. Hasil yang saya dapatkan yaitu Rp861.500. Keuntungan produksi selanjutnya sama dengan pemasukan dikurangi pengeluaran. Rp2.400.000 dikurang Rp800.000, Rp11.000 dengan hasil Rp1.589.000. Jadi keuntungan bersihnya yaitu Rp1.589.000. Selanjutnya ada aspek organisasi dan manajemen. Pertama ada risiko atau hambatan. Selain memiliki peluang usaha, kami juga memiliki risiko yang harus dihadapi dan dicari solusinya. Beberapa risiko yang akan mungkin terjadi kami hadapi diantaranya adalah pertama ada persaingan. Yang selanjutnya ada daya tahan produk. Yang kedua adalah tindakan alternatif. Tindakan akan kami lakukan untuk mengatasi risiko atau hambatan tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, dengan melakukan persaingan. Selanjutnya daya tahan produksi. Selanjutnya keberlanjutan rencana bisnis. Saat ini pebisnis masih belum membuat bisnis ST Miwa. ST Miwa ini bisa menjadi pilihan usaha kuliner di bidang umum, di bidang minuman, yang mudah dilakukan